Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di depan kalian, saya ingin menuturkan sebuah peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Kabupaten Bone atau sejarah Kerajaan Bone yang dikenal dengan peristiwa Rumpakna Bone. Kita fokuskan pembahasan pada Rumpakna Bone periode ke-3 yang terjadi di tahun 1905. Militer Belanda kembali ingin melakukan penguasaan atas seluruh wilayah kerajaan Bone. Bertolak dari Pelabuhan Ujung Pandang yang sekarang dikenal dengan Pelabuhan Makassar. Mereka kemudian ke arah timur menuju Pelabuhan Bajoy. Setelah mereka kapal-kapal perang Belanda, kapal-kapal yang membawa prajurit, pasukan militer Belanda mulai mendarat di Bajoy, maka dikirimkanlah utusan untuk menghadap Raja Bone, di mana Raja Bone pada saat itu adalah Lampawawoi Karaeng Sigeri. Menghadaplah utusan kerajaan, utusan pasukan Belanda ke Raja Bone. Wahai Raja, hari ini kami Belanda datang untuk melakukan penguasaan atas seluruh wilayah kerajaan Bone. Maka Anda harus bersedia berjanji untuk menyerahkan kedaulatan kerajaanmu kepada kami. Raja Lampawawoi Karaeng Sigeri dengan tegas kemudian menolak ajakan kerjasama dari utusan Belanda. Kedaulatan kerajaan Bone adalah mutlak, tidak boleh diganggu gugat. Ini adalah milik kami. Maka kembalilah, kami tidak akan pernah menerima kekuasaan lain selain kekuasaan kami yang telah kami miliki. Kembalilah utusan itu. Ini kemudian penolakan Raja Bone ini kemudian dijadikan alasan oleh pasukan Belanda untuk menyerang kerajaan Bone. Tapi sebelumnya itu Lampawawoi Karaeng Sigeri memanggil para penggawa-penggawa kerajaan dihimpun untuk menghimpun kekuatan kerajaan Bone bersiap menghadapi peperangan di bawah kepemimpinan Abdul Hamid Pagiling yang kemudian diberi gelar Peta Punggawa. Menghadaplah para penggawa. Raja Bone kemudian menyuruhkan, hari ini Belanda datang kembali untuk menguasai kerajaan Bone. Berdasarkan kesepakatan kami bersama dengan Dewan Adat Pitu, kita menolak penguasaan pasukan Belanda atas kedaulatan kerajaan Bone. Kalau mereka sudah datang untuk menyerang kita, maka bersiaplah menghimpun kekuatan untuk menghadapi peperangan. Para penggawa pun kemudian mengucapkan janji setia di hadapan raja. Mereka menunjukkan kesetiaan mereka. Mereka menunjukkan kekuatan mereka di depan raja, bahwasanya mereka siap untuk melindungi raja dan kerajaan Bone. Satu persatu para penggawa kemudian mulai melaksanakan mengaruh di depan raja untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Salah satu penggawa yang mengaruh diantaranya adalah Arung Kanite. Arung Kanite kemudian tampil mengaruh depan raja. Ika nak waila puang Batara tungketna Bone muaring kalinga padaku patuku batu diparakasi asetku ditelai lempawawo pisiangengi tanete mamina sawa labela mewai mapasidupa parewa di tengah padan Babarani di Pelena Coroneli Batai Alauna Lona.
Mereka meyakinkan raja bahwa mereka siap untuk membela, menyelamatkan kerajaan dan raja. Setelah satu persatu punggawa mengaruh di depan raja, maka di bawah kepemimpinan Abdul Hamid Pagilingi Peta Punggawai, pasukan kerajaan Bone segera menghadang pasukan Belanda di pelabuhan yang sudah berada di pelabuhan Bajoy. Di garis pantai pelabuhan Bajoy terjadilah perang besar antara militer Belanda dengan pasukan kerajaan Bone. Perang pun terjadi. Banyak para ksatria kerajaan Bone yang kemudian gugur karena persenjataan yang kita miliki sangat jauh tertinggal dari apa yang dimiliki oleh militer Belanda. Meriam-meriam pun mulai ditembakkan ke pasukan Bone dan kemudian menyebabkan kita mengalami kerugian yang sangat besar. Akibat daripada itu, Peta Punggawai kemudian menyerukan agar para punggawa melindungi raja dan membawa raja untuk segera meninggalkan ibu kota kerajaan. Sebagian dari pasukan kemudian menyingkirkan raja ke Masempe. Peta Punggawai dengan kepemimpinannya dengan gagah berani tetap memimpin pasukan di medan perang sambil mereka mundur selangkah demi selangkah untuk mempertahankan jengkal-jengkal tanah Bone dari penguasaan kolonial Belanda. Belanda terus melakukan pengejaran. Tempat pengasingan di Pasempe pun didapatkan. Perang pun terjadi di daerah sana, di daerah Pasempe. Akhirnya raja pun kembali diasingkan sampai ke Sopeng. Dan ternyata Belanda terus melakukan pengejaran. Raja dan para punggawa kemudian bertahan di perbatasan Enrekan Toraja, tepatnya di Bulu Awo. Disinilah peristiwa itu terjadi. Perang besar terjadi. Peta Punggawai menyerukan untuk tetap bertahan di daerah Bulu Awo, melakukan perlawanan dengan sisa-sisa kekuatan yang mereka miliki. Akan tetapi sekali lagi persenjataan yang kita miliki tidak bisa membandingi persenjataan yang dimiliki oleh Belanda. Dor, 5 peluru menembus dada Peta Punggawai yang kemudian menyebabkan Peta Punggawai meninggal di medan perang. Berita kematian Peta Punggawai pun didengar oleh raja. Raja sangat sedih mendengar berita kematian Peta Punggawai. Dan kemudian raja yang juga sedang berada di medan perang pada saat itu, untuk menghindari jatuh korban yang lebih besar lagi, maka raja pun menyerukan, "Rumpak nih Bone, rumpak nih Bone, rumpak nih Bone." Dalam artian Bone sudah dikuasai oleh Belanda karena pemimpin pasukan kita sudah meninggal di medan perang. Raja Bone pun ditangkap dan diasingkan. Dan sebagai dampaknya, kedaulatan kita pun diambil dan dikuasai oleh kolonial Belanda. Ini adalah sebuah bentuk perlawanan rakyat, sebagai bentuk perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Bone dalam upaya untuk menentang kekuasaan Belanda. Mereka menunjukkan kesetiaan mereka. Ada satu pemuda Bugis yang mengatakan, pada saat senjata sudah keluar dari sarungnya, maka pantang dia kembali ke sarungnya sebelum tujuan tercapai. Senjata yang dipegang oleh Peta Punggawai tidak pernah disarungkan di tempatnya sejak perang sampai akhirnya dia pun meninggal di medan perang. Ini adalah sebuah cerita heroik kepahlawanan seorang tokoh yang bernama Abdul Hamid Baso Pagilingi Peta Punggawai. Demikian yang dapat saya tuturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.